masyarakat Sumatera Barat. Tinjauan pusakanya, yang pertama kami mengambil dua perspektif terkait tradisi meminum rendaman air beras ini. Yang pertama, sudut pandang kesehatan tradisional. Tradisi ini dianggap memiliki nilai nutrisi dan antioksidan. Yang kedua, perspektif sains modern. Penelitian yang mendukung manfaat rendaman air beras dalam menurunkan demam karena mengandung senyawa antipiretik. Meskipun demikian, mekanisme pasti dari efek demam yang diklaim oleh tradisi ini masih perlu dipahami lebih dalam melalui penelitian lebih lanjut. Jadi metode penelitian yang kami gunakan adalah yang pertama kualitatif, yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara masyarakat daerah Balingka dan Kamampet. Selanjutnya data tersebut akan kami gabungkan dengan instrumen pengumpulan data menggunakan pengujian laboratorium untuk analisis kandungan zat aktif dalam air rendaman beras dengan variabel A, yaitu air rendaman beras dengan kunyit, dan B, air rendaman beras dengan kemiri, guna mengetahui perbandingan mana yang lebih efektif untuk menurunkan demam. Baik, sekian dari presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Maka Aspa-Aspi, please. Usah kirimkan ya di grup ya. Jangankan rendaman beras, ini air hangat aja ada yang meneliti ya. Sesimpel itu nak penelitian nah. Ya, nggak harus rendam, nggak harus cari beras pula. Air hangat aja ada yang meneliti. Ntar. Ya, jadi penelitian itu simple sebenarnya ya, tapi unik gitu ya. Saya kirimkan ya ke grup ya, linknya. Itu dari Semantic Scholar, juga AI-nya ya, yang versi AI-nya. Antum boleh buka tuh ya link itu. Itu sederhana. Nah, ini sudah pakai beras gitu ya, rendamannya lagi gitu kan. Jadi gimana nih perspektif audiens? Silakan Azam. Ada? Oh, Azam. Ya. Kasih ke Bang. Oh, ini Azam. Ini aja. Siap. Please, Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan kami Sinta bahas tentang tradisi meminum rendaman air beras. Terus kan beras itu banyak jenisnya. Ada beras rukan, ada garo, ada beras bulog juga. Nah, apakah perbedaan beras itu juga mengandung khasiat yang berbeda? Terus kenapa hanya di Sumatera Barat dapat tradisi seperti itu? Yang pertama, yang ingin kami uji itu zatnya, jadi kami belum tahu dong zatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penelitian ini kami mengambil beras putih karena tradisi di daerah tersebut memang beras putih. Yang kedua, kenapa di Sumatera Barat? Kami sendiri juga pernah meminumnya dan itu emang tradisi dari turun temurun. Ada lagi? Ada lagi? Enggak? Ada? Enggak? Mau cepatnya. Oke, langsung saja dari Ustaz. Tradisi minum rendaman air beras guna menurunkan demam. Ini anak kiri Ustaz juga pernah mengusulkan judul ini, gitu. Tapi enggak Ustaz ACC, kenapa kalau bisa jangan cuma uji kandungan lagi lah tuh. Tapi nggak apa-apa, kamu tuh serah kamu mau seperti apa. Jadi mereka ganti jadi ekstrak buah gundul untuk bikin permen. Nah itu jadinya gitu ya, untuk opsi tahun sekarang gitu.
untuk menurunkan demam juga. Demam mereka itu Ustaz minta batasannya demamnya ke siapa. Nah gitu. Di sini udah ada dibikin batasannya demamnya ke siapa. Nah demamnya ke siapa? Udah ada bikin? Belum kan? Kayaknya belum gitu ya. Nah demamnya ke siapa? Setelah itu demamnya batasan suhunya berapa? Kalau udah 40 nggak mau lagi minum rendaman beras. Ya itu serius itu ya. Mau lagi, memang harus bawa ke dokter gitu. Karena obat herbal itu dia apanya lama, biasanya reaksinya lama. Tapi juga kapannya bagus, gitu. Biasanya itu. Mungkin batasan masalahnya seperti apa ya. Itu ya. Ya kalau kamu lihat tanaman itu bagaimana, apakah direndam sekali dikacau-kacau langsung langsung diminum atau bagaimana, nanti boleh nanti ditanyakan ke apanya, ke narasumbernya begitu ya. Nah selanjutnya itu pergi coba masalahnya apa tadi? Oke, nanti untuk identifikasi zatnya itu coba cari pakai metode apa gitu ya. Spektrofotometri apa gitu ya. Kalau dalam biologi Ustaz juga kurang tahu. Kalau kimia kemarin Ustaz ada uji kandungan spektrofotometri, salah satunya. Saya itu ada kalau dalam bidang pertanahan spektrofotometri atau kejedal katanya. Kejedal itu apa nama kimianya gitu ya. Itu boleh. Kenapa maksudnya berarti ini mix method quali quanti gitu ya. Diambil perspektif dari masyarakat. Ambil selanjutnya apa lagi? Tadi kalau nggak salah ada pakai perbandingan katanya, efektivitas perbandingan. Ada bawahnya di bab berapa? Bab 3 ya. Itu adanya pada penelitian independen kelompok A. Nah, berarti kan pakai perbandingan gitu ya. Itu nanti lihatnya pakai uji apa? Nanti dibaca. Udah ada ditambahkan di proposal? Belum. Ini kan 2 sampel. Jadi harus ada hipotesisnya kalau pakai perbandingan. Nolnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kelompok air rendaman beras dalam menurunkan berat badan dari air rendaman beras dengan kemiri dengan kunyit ya. Jadi 1 kemiri 1 nah itu ada nolnya, ada 1-nya gitu ya. Kalau nanti dapat perbedaan yang signifikan atau langsung aja nanti setelah dapat perbedaan yang signifikan mana lebih baik itu bisa dilihat gitu ya. Itu memang harus dicobakan manusia jadinya gitu. Mungkin cobakan ke tikus ya. Ya mungkin ya. Itu pakai nanti coba penelitian kuantitatif itu pakai uji apa? Kayaknya uji T namanya Ustaz ya? T-test. Nah, T-test itu sampai gitu ya. Nah, silakan nanti baca. Udah ada di proposalnya? Kayaknya belum. Uji T tadi itu? Uji T. Nah, belum ada. Nah, nanti dibaca tuh. Tambahkan tuh. Setelah itu pengujian labor untuk analisis kandungan itu ya biasanya ke UNB itu biasanya gitu. Ya dananya juga perlu disiapkan berapa. Pakai apa? Coba tanya sama Sadudin kita ya. Ke uji untuk kandungan zat itu pakai metode apa? Enggak ya? Biologi? Ya boleh. Nanti itu konsultasikan aja guru kimia, guru biologi karena terkaitnya ke sana gitu. Atau kamu boleh cari penelitian yang mirip. Ada beberapa yang mirip gitu ya. Cuman ini enggak air rendaman beras. Nah, ada lagi yang lain begitu. Nah, coba aja nanti dibaca-baca. Ya, coba aja lah waktunya harus banyak habis nanti untuk mencari yang dibaca-baca itu. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang
sudah beberapa kali baru ketemu. Oke, mungkin itu saja dari Ustaz. Silakan pada Ustaz Dodi. Oke, terima kasih Ustaz Yus. Ini yang pertama supaya nggak lupa ya, metodenya itu menggunakan penelitian jenisnya kuanti sebenarnya, tapi ada kualinya tadi juga ya, jadi ada mixnya. Untuk yang kuantinya itu ada praeksperimen rancangan atau one group pretest testnya, itu nanti melibatkan, kalau di sini ya ini 15 minimal orangnya. Tekniknya purposive sampling, ya purposive sampling. Kemudian juga nanti datanya dianalisis dengan menggunakan paired t-test atau GT. Ya, ada kok contoh-contohnya ada. Ya, tinggal adaptasi aja. Ya. Nah, ini aja yang cuma pakai air hangat loh, gitu kan. Nah, apalagi dengan kombinasi apa, air beras dengan apa tadi? Kemiri, air beras dengan apa itu? Kunyit. Tentu akan lebih dahsyat gitu kan. Kunyit aja, satu aja, zingiber itu aja. Itu zingiberasi lah pokoknya, keluarga zingiberasi itu udah luar biasa kan kunyit itu kan. Banyak penyakit apalagi sudah mix dengan apa namanya, dengan kemiri barangkali itu bagus kan. Pengobatan ala herbal itu bagus ya, kemiri, kunyit, lengkuas, apalagi serai ya, kurma, madu, itu udah jadi apa herbal yang enggak kalah dengan yang medis gitu ya. Nah, masalahnya nanti gini, gimana? Ini kan rendaman beras. Terdapat nggak nanti di sininya di